Masya Allah, ini sebuah kesadaran yang sangat penting. Kita sudah berusaha, tapi ternyata ada beberapa hal yang ketika kita evaluasi sebenarnya tidak tepat. Tidak masalah Pak, kita boleh mengakui kesalahan dan minta maaf sama anak kita. Ya, dan memang tidak ada pengasuhan yang sempurna Pak. Sadari saja bahwa kita manusia. Dan pengasuhan yang tidak sempurna, yang ada kesalahan bukan berarti itu langsung jelek. Ketika sudah kita upayakan, anak kita nanti kalau dikuatkan jiwanya, insya Allah akan memperbaiki sendiri kekurangan-kekurangan yang dia dapatkan dalam pengasuhan. Saya itu dulu nggak ngerti, baru ngerti kan sekarang ada konsep introvert, extrovert gitu. Saya itu sejak kecil sulit bergaul. Saya ketemu orang, itu beban di dalam hati itu berat. Ketemu orang baru diajak ngobrol, itu rasanya menyakitkan. Berada di tengah keramaian, itu rasanya tersiksa. Itu saya. Kan baru tahu sekarang teorinya. Bahwa itu namanya introvert, menikmati suasana yang sendiri, sunyi, punya ruang, begitu kan? Tapi orang tua saya sejak kecil mendorong, Mas tampil, Mas tampil, Mas tampil. Saya dulu merasakan itu siksaan luar biasa. Kalau saya mau menganggapnya sebagai sebuah luka pengasuhan, boleh. Tetapi saya memilih menjadikan itu, oh ini justru hikmahnya sekarang meskipun introvert, saya itu bisa ngomong di depan publik. Meskipun kadang masih sama, saya merasakan kenalan sama orang barunya sok kenal, sok dekat, akrab gitu, itu siksaan berat di hati saya. Tapi itu menarik karena kemudian saya ngerekrut asisten Mas Alfredo, modelnya jauh lebih ekstrovert, jadi untuk menjadi barrier benteng saya. Kalau ada orang sok kenal, sok dekat, maju mas, aku kuat nanggapi yang begini. Misalnya begitu. Jadi tidak ada pengasuhan yang sempurna. Don't worry. Kita semua melakukan kesalahan kepada anak-anak kita. Tapi kita berupaya, kita berusaha. Punya ilmu, terapkan. Saya dulu punya, misalnya dapat ilmu, ya memang betul saya terapkan. Misalnya, istri hamil yang kesekian, anak-anak yang gimana caranya supaya anak yang gede tidak merasa tersingkir oleh adiknya. Maka kita berupaya, pelajari ilmunya. Salah satu kunci mudah. Nanti begitu adiknya lahir, kakak-kakaknya dikasih kado, diatasnamakan hadiah dari adiknya. Mas, ini dapat hadiah dari adik, gitu kan? Jadi kan kadang-kadang kalau ada anak lahir itu perhatian tertumpah ke situ semua. Anak-anak atas itu, kakak-kakaknya nggak dapat perhatian sama sekali, gitu kan? Nah itu kan harus kita atasi supaya mereka tidak kemudian menjadikan itu sebagai sebab nanti potensi ada sibling rivalry yang tidak sehat. Nah, itu salah satu caranya nutup adalah ketika anak lahir itu siapkan kado-kado hadiah yang nanti diberikan kepada kakak-kakaknya atas nama Mas ini dari adik, Mbak ini dari adik. Itu contoh. Seperti itu misalnya gitu ya. Kita belajar terus Pak. Kita belajar terus untuk memperbaiki. Jadi tidak masalah. Insya Allah luka pengasuhan bisa jadi tetap ada. Tapi bekas luka mungkin ada. Tapi tidak semua bekas luka itu mengganggu kok. Artinya begini, ada orang yang luka jerawat satu kecil di ujung hidung, udah bikin dia nggak percaya diri. Tapi ada orang yang bekas lukanya banyak, pede aja, nggak masalah. Itu bukan gangguan, tidak menghalang untuk berkarya. Berarti yang kokoh adalah kepribadiannya, anak kita yang kemudian kita terus kuatkan. Allah